Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tata Kustara. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan melakukan kegiatan sharing, ya, mengisi kegiatan di saat pandemi COVID-19 di sela-sela waktu luang. Di sini sharing saya tetap tentang aplikasi GoRPL, yaitu aplikasi untuk menyusun program layanan, rencana pelaksanaan layanan, ya, khususnya pada guru BK. Namun pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang versi terbaru yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Bagi yang belum paham tentang aplikasi GoRPL itu apa, Bapak Ibu bisa melihat di link deskripsi ini. Silakan menuju ke episode pertama saya membahas tentang aplikasi GoRPL. Agar apa? Agar Bapak Ibu lebih paham tentang apa sih aplikasi GoRPL, jadi tidak kebingungan ketika mengikuti kelanjutan video ini. Oke, itu mungkin dari pengantar dari saya. Langsung saja, pada saat ini saya sudah menggunakan versi beta, ya, versi beta 1.12. Versi beta 1.12 ini memiliki beberapa fitur baru dan ada penghapusan fitur di menunya. Nanti kita sambil jalan akan memperkenalkan, ya. Untuk menjalankan aplikasi ini sangat mudah sekali. Langkahnya yaitu pertama Bapak Ibu harus mendownload dulu aplikasinya. Di mana Bapak Ibu mendownload? Cara yang mudah sekali. Bagi yang sudah mengisi formulir, maka akan menerima email dari saya secara otomatis. Kemudian bagi yang belum mengisi formulir aplikasi GoRPL, silakan mengklik formnya di link deskripsi, di situ ada. Nanti akan saya kirim melalui email secara massal, ya, dengan teman-teman guru BK yang lainnya. Nah, setelah mendapatkan file dari aplikasi GoRPL versi beta 1.12, ini untuk cara menginstalnya sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal mengklik kanan, ekstrak to GoRPL versi beta 1.2 biar foldernya keluar. Wajib diekstrak, ya Bapak Ibu, jangan sampai dibuka saat masih dalam bentuk zip. Gunakan WinRAR atau apapun untuk mengekstrak dari folder aplikasi GoRPL yang dibentuk arsip ini. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah pernah menginstal aplikasi GoRPL, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yaitu menghapus versi sebelumnya. Silakan Bapak Ibu hapus dulu versi sebelumnya, kemudian ekstrak file terbaru yang versi beta 1.2. Kenapa? Agar tidak terjadi masalah saat penggunaan aplikasi versi selanjutnya ini. Nah, sambil menunggu ekstrak, silakan Bapak Ibu jika belum memahami aplikasinya bisa mengunjungi video yang di episode pertama saya. Di situ menjelaskan tentang aplikasi GoRPL, ya. Nah, ini versi kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, nah sudah seperti ini. Kemudian apa yang harus dilakukan? Untuk membukanya, masuk ke folder. Nah, di sini ada tulisan USB web server. Silakan diklik double sampai proses, ya. Muncul apasnya, pastikan apasnya sama MySQL ini jadi hijau, ya. Nanti akan checklist hijau. Jika hijau maka aplikasi akan running. Jika tidak muncul hijau maka tidak akan running. Nah, dia akan membuka dengan sendirinya. Biasanya kalau pertama kali membuka itu ada firewallnya. Firewallnya apa? Firewallnya itu berupa hak akses untuk Apache dan MySQL. Nah, untuk bisa mengakses tersebut, apa yang harus dilakukan? Yaitu memberikan allow akses pada si aplikasi GoRPL ini, karena membutuhkan web server dan MySQL. Nah, seperti ini. Ini tidak terbuka karena ini belum diklik allow access. Wajib diklik allow access. Ini untuk memberikan akses pada Apache-nya. Kemudian juga berikan akses pada USB MySQL-nya, ya, PMyAdmin-nya. Jadi agar bisa dibuka, ya. Nah, ini harus diklik allow access. Jika tidak di allow access, apa yang terjadi? Yang terjadi maka akan gagal seperti ini, galat, ya. Setelah di low access, jika terjadi seperti ini, silakan di refresh saja, nanti akan bisa terbuka dengan sendirinya. Ini tidak perlu connect internet, ya. Ini offline, jadi tidak memboroskan kuota. Bisa diinstalkan di komputer manapun. Nah, ini, ya, ini halaman terbaru versi beta 1.2. Kemudian apa yang terbaru? Yang terbaru tidak banyak, ya. Kita coba dulu login agar Bapak Ibu tahu, ya. Di sini ada menu admin. Kemudian admin, passwordnya, ya, menu untuk masuk ke halaman admin. Oke, saya login. Nah, ya, sudah masuk, ya. Nah, di sini ada tampilan baru, ya.
Kemudian di sini ada eh, data-data dari isi aplikasi GoRPL. Di sini saya memiliki satu RPL bimbingan klasikal dan untuk kelompok, konseling kelompok, RPL konseling individu saya belum membuat. Kemudian di sini ada penambahan data kelas, kemudian ada tambah materi. Kemudian untuk menggunakan aplikasi ini, jika pertama kali apa yang harus disetting? Yang harus disetting pertama adalah profil sekolah terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk menyeting profil sekolahnya disesuaikan. Nah, seperti ini ya. Misal saya ingin menyeting nama sekolahnya SMP Bustanul Falah. Kemudian untuk semester, silakan semester ini semester apa? Ganjil atau genap? Karena hari ini semester genap, ya, maka saya memilih semester genap. Kemudian kabupaten di mana? Pemerintah dinas mana? Kalau saya adalah Kabupaten Brebes. Karena apa? Karena SMP. Kalau misalkan dari SMA atau SMK, maka ikutnya Provinsi Jawa Tengah, ya, di sini tulisnya. Kemudian alamat, nama kepala sekolah, ya. Nah, di sini berbeda, nama guru BK dicantumkan, saya mencantumkannya di sini, ya, tidak di halaman depan. Untuk versi sebelumnya ada di halaman dashboard untuk nama guru BK, namun untuk versi ini saya tidak menerapkan di halaman dashboard. Nah, silakan diisi ya. Ini NIP guru BK-nya dan namanya. Kemudian untuk logo, silakan klik pilih file untuk merubahnya. Ya. Ini prosesnya agak lama, mohon bersabar. Oke, masuk ke halaman folder gambar yang Bapak Ibu gunakan untuk logo. Saya di sini punya logo ini ya. Logo satu mana. Nah, pastikan untuk nama logo ini jangan panjang-panjang karena tidak akan terbaca. Ya, cukup 4 sampai 5 huruf lah untuk nama filenya ya. Kalau panjang silakan di rename ya, bisa di rename, dirubah menjadi logo ya. Misalkan seperti itu ya. Logo misalkan saya merubahnya menjadi logo S biar gampang. Nah, pastikan ya dirubah ya. Oke, diklik, kemudian jangan lupa di checklist. Agar apa? Agar datanya berubah ya. Maaf ya, saya nyari checklist namanya. Nah, ini harus di checklist. Kalau tidak di checklist ini tidak akan berubah ya. Silakan di checklist jika ingin mengubah logonya. Nah, itu. Nah, sudah terubah ya, logonya sesuai. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dilakukan selanjutnya adalah menyeting kelas ya. Ini bisa menambahkan kelas. Nah, ini kelasnya ada berbagai macam. Karena saya SMP, saya menulisnya kelas 7 SMP ya. Kalau Bapak Ibu misalkan ngajarnya di SMK nih, tulis aja misalkan kelas 10 misalnya teknik sipil atau misalkan apa multimedia ya, multimedia misalnya kelas multimedia, tambahkan saja. Ini misalkan Bapak Ibu di SMK ya. Karena saya di SMP jadi saya cukup menuliskan kelas 7. Ataupun di SMA sama. Nah, ini ada fitur hapus semua, di versi sebelumnya itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik ini untuk menghapus semua data ya, maka data akan terhapus semua. Kemudian kembali lebih mudah ya untuk fitur kembalinya. Dan di sini juga ada tambah materi juga sama, ini untuk membuat materinya. Misal saya akan membuat materi tentang bahaya COVID-19 bagi kesehatan tubuh. Nah, ya. Ini silakan Bapak Ibu dapat mengcopy materinya dari Google ya. Kemudian pastikan di sini. Misalnya seperti ini materinya ya, misalnya. Oke, Bapak Ibu misalkan punya materinya cukup banyak. Namun ada sedikit kekurangan ya di sini, tidak bisa menerapkan bentuk gambar ya, tidak bisa mengupload gambar. Karena nanti tidak akan terbaca di RPL-nya ya. Jadi cukup seperti ini tulisan ya. Kemudian tambahkan materi jika sudah. Nah, materi sudah menambahkan, kemudian di sini akan muncul angka 1. Ya, tuh. Ya. 1 materi sudah ditambahkan. Kemudian gimana cara penggunaannya? Sama seperti sebelumnya, silakan nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya. Untuk tambah RPL klasikal, ini lebih mudah, lebih sedikit formnya misalkan kayak gini. Kak 1 dari konselingnya, kemudian kelasnya kelas 7, tanggalnya sudah disetting otomatis ya. Tanggal hari ini pertemuannya keberapa? Misalkan sekarang jam 8 berarti pertemuan kedua ya. Nah, saya ingin melaksanakannya 1 kali 40 menit saja konselingnya. Kemudian gejalanya apa? Misalkan anak mengalami malas belajar. Kemudian apalagi
Anak sering terlambat masuk sekolah. Ya, misalnya seperti itu. Kalau gejala apalagi prestasinya menurun. Prestasi belajar menurun. Nah, ini untuk membuat aplikasi RPL konseling individu. Nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan klik generate, maka akan tertambahkan otomatis. Nah, di sini ada dua menu, ingin dicetak atau ingin di-download, silakan dikembalikan ke kebutuhan Bapak Ibu ya. Jika ingin mencetak, silakan diklik cetak, nanti dia akan mencetak dengan otomatis. Artinya apa? Ketika menu cetak diaktifkan, maka dia akan membuka dengan sendirinya dan filenya akan muncul ya dalam bentuk PDF. Nah, ini pemerintah Kabupaten Brebes, Dinas Pendidikan SMP Bustana Nurpala, Jalan Bandung Sari, bla. Ini diisi melalui form tadi. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ini memudahkan sekali Bapak Ibu tugasnya dalam menyusun program layanan, khususnya di konseling individu yang membutuhkan banyak sekali RPL, ya sekitar 150 lah, untuk yang siswanya memiliki jumlah yang banyak gitu ya. Kemudian untuk konseling kelompok sama ya, pengisiannya tinggal input saja, misalnya K1, K2, K3, kemudian ada K4 ya, K5 minimal biasanya 7, K7 K6, K7, K8, misalkan 8 orang yang menjadi anggota kelompoknya. Saya melaksanakan pada tanggal 20 Mei atau bisa dirubah, silakan jika ingin merubah tanggalnya ya. Saya melakukan 2 kali 40 menit kalau di SMP, jika di SMA silakan pilih 2 kali 45 ya, disesuaikan. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Kemudian untuk ruangannya saya menggunakan ruangan kelas 7 saja lah, karena ceritanya saya di kelas 7. Misalnya tentang bahaya COVID-19 ya. Nah, misalkan tentang ini. Kemudian medianya apa? Saya menggunakan media tidak menggunakan media apapun ya. Misalkan pilih di sini, jika Bapak Ibu tidak memiliki materinya, maka bisa dikosongkan lampiran materi. Tapi jika Bapak Ibu memiliki materi, sudah mengisi materi di halaman dashboard sebelumnya, silakan mengklik materi yang sesuai ya. Di sini misalnya bahaya COVID-19. Nah, ini muncul di halaman dashboard tadi. Ketika ditambahkan materi, maka akan include ke sini datanya ya. Nah, kita tambahkan contoh hasilnya seperti apa ketika kita cetak ya. Maka ketika hasilnya kita cetak, apa yang akan terjadi adalah seperti ini. Sama seperti konseling individu, cuman ini sedikit berbeda ya, dimana anggota kelompoknya banyak ya. Nah, di sini ada tempat, ruang kelas, pelaksanaan pertemuan bahaya COVID. Nah, di sini juga ada lampiran materi. Tuh, materinya sama seperti yang kita inputkan pertama tadi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lebih relax ya dalam menggunakan, tidak terlalu ribet. Nah, untuk RPL BKP sendiri sama. Ya, baik, selanjutnya masuk ke halaman RPL bimbingan klasikal dengan PLPBK dan versi 1 lembar. Nah, ini fitur terbaru saya yang saya kembangkan, yang mana Bapak Ibu bisa mengisi RPL ini 2 versi. Versinya apa saja? Yaitu versi dengan RPL PLPBK dan RPL 1 lembar. Ini salah satu contoh hasilnya ya, bisa dilihat. Ini versi PLPBK ya. Hasil dari RPL PLPBK yang saya buat seperti ini. Nah, ini seperti ini ya bentuknya. Nah, jadi ini akan membentuk seperti format PLPBK-nya ya, yang RPL versi PLPBK ini seperti ini bentuknya. Nah, kemudian untuk yang versi 1 lembar juga tersedia ya. Jadi ini otomatis mengenerate 2 jenis RPL yang berbeda. Satunya yang versi PLP dan satunya yang 1 lembar. Nah, untuk yang 1 lembar itu seperti ini bentuknya ya. Nah, ini untuk penggunaan pembuatannya seperti apa? Pembuatannya pun sama ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput dua-duanya. Jadi cukup sekali input, ini akan mengeluarkan 2 jenis output RPL sekaligus. Ya, caranya gini. Untuk menambahkan RPL klasikal, tinggal tambahkan, klik RPL, kemudian pilih layanannya apa, bidangnya apa, fungsi apa ya, kemudian topiknya apa, semester sudah genap ya. Jika Bapak Ibu di sini tulisnya ganjil, berarti harus disetting di profil sekolah. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini ada tahun pelajaran sudah disetting ya.
Nah, kemudian di sini peserta didik dapat menyebutkannya apa? Menyebutkan misal tentang topik tadi pembahasannya ya. Bisa menjelaskan, bisa mengemukakan, mengaitkan dan menanggulangi. Ini menggunakan tipe kognitif 1, kognitif 2, kognitif 3, kognitif 4 dan kognitif 5. Ini berupa KKO ya. KKO ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini. Ada. Ya, saya menambahkan KKO dari referensinya dari sini. Jika Bapak Ibu menggunakan kata misalnya di sini menyebutkan C1, artinya apa? Di C1 ini ada yang berkaitan dengan kata kerja menyebutkan. Tuh. Bapak Ibu juga bisa dengan menggantinya dengan kata menjelaskan. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian misalkan untuk C2 tentang C3 mengemukakan. Di sini ada nggak mengemukakan? Di sini ada nggak mengemukakan? Ya, nah ini ya ada ya mengemukakan. Kemudian C2-nya menjelaskan. Ada tidak menjelaskan di C2? Nah, menjelaskan ada ya. Jadi ini sudah lengkap dengan KKO. Jadi Bapak Ibu bisa merubahnya untuk kata kerja operasional. Jika lupa bisa melihat di sini ya. Ini lengkap sudah sampai C1 sampai C5, A1 sampai A5, P1 sampai P5 ya. Untuk C ini sampai 6 ding. Kemudian apa lagi? Di sini bisa memilih kelasnya kelas mana ya. Waktunya untuk SMP, karena saya waktu SMP 2 kali 40 menit. Kemudian untuk metode yang digunakan apa? Misal di sini Bapak Ibu bisa menggabungkan ya tentang diskusi ataupun yang sering banyak digunakan sih sekarang ini yang lagi viral di satu lembar experiential learning. Ya, misalnya metodenya experiential learning digabungkan dengan diskusi dan penugasan, misalnya metode penugasan. Silakan kreasikan sendiri Bapak Ibu menurut kegiatan yang akan Bapak Ibu rencanakan ya. Kemudian untuk media bebas bisa mengisi apa saja. Di sini bisa mengisi puzzle ataupun media lainnya seperti pamflet ataupun video, PowerPoint. Silakan sesuaikan ya. Nanti dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Oke. Nah, untuk materi layanan jika Bapak Ibu memiliki materi silakan diisi ya. Cara mengisinya gimana? Silakan dihapus saja, tulis misal gini, satu materi tentang pengertian apa gitu ya. Yang kedua pengennya apa, ketiga apa gitu penjelasannya ya. Kemudian untuk lampiran materi, ini jika ada silakan ditambahkan, jika tidak ada dikosongkan saja ya. Include dengan ini. Ini kalau tidak ada dikosongkan saja. Ya, sumbernya jika tidak ada di strip aja cukup. Nah, ini yang paling bahaya di sini karena sering terjadi error. Mohon dibaca dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada tulisan peringatan agar tidak terjadi error. Pastikan Bapak Ibu mengisi form kegiatan inti dengan memilih template kegiatan inti di halaman terbawah. Kemudian dikembangkan sesuai kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, untuk membuat ini bagaimana caranya? Di sini saya sudah menyediakan tool otomatis. Ya, silakan dipilih. Apakah Bapak Ibu akan menggunakan metode ceramah ya? Silakan diterapkan, nanti akan muncul. Nah, tinggal menambahkan di sini medianya apa? Misal jika tidak ada dihapus saja ya. Atau jika medianya PowerPoint bisa ditulis PowerPoint ya, seperti itu. Nah, setelah terjadi seperti ini nanti bisa di generate RPL atau ini bisa dikembangkan. Oh, saya pengen ada yang kurang nih, saya pengen nambahin tentang apa gitu, silahkan bisa ditambahkan di halaman sini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk membuat konsep dasarnya. Atau misalnya mulai experiential learning, nah di sini sudah ada experiential learning, saya disesuaikan atau mengisi sendiri, saya ingin berkreasi sendiri. Nah, ini bisa sendiri diisi, silakan metodenya bisa di pelaksanaan kegiatan intinya bisa diatur. Yang penting untuk membuatnya bisa melalui fitur ini menerapkan ya. Nah, ini untuk fitur baru yang saya kerjakan ya. Kemudian jika sudah diklik generate maka akan masuk di halaman sini. Ini contohnya tadi ya, bisa saya perlihatkan kembali. Ini contoh yang sudah jadi dengan melalui tahap tersebut ya. Ini sudah ya, kata kerja operasional ya. Kemudian metodenya ya sudah saya buat. Nah, ini ya. Ini bisa disesuaikan dengan ini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk cara penggunaan aplikasi GoRPL di versi 1.2 beta ini ya. Yang jelas pengembangan ini saya ingin lebih mempermudah saja dan paling tidak mendekati bentuk RPL ya. Meskipun saya yakin RPL aplikasi GoRPL ini tidak 100% sempurna ya, masih ada harus yang perlu saya kembangkan ke depannya. Masukan Bapak Ibu akan saya terima
siapapun Bapak Ibu yang memberikan masukan kepada saya ucapkan terima kasih. Silakan untuk yang menggunakan aplikasinya, Bapak Ibu jangan lupa mengisi form dulu di bawah, atau yang sudah mengisi form jangan khawatir, akan saya bagikan secara otomatis melalui email yang saya miliki ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Jangan lupa subscribe, terus dukung channel saya dan share silakan aplikasinya. Assalamualaikum.